Selamat pagi saudara-saudari. Selamat beribadah kembali dalam rumah Tuhan. Untuk hari ini kita akan membacakan pengakuan iman. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman. Kami percaya bahwa satu, Alkitab adalah firman Allah yang dilengkapkan dan tanpa salah, satu-satunya kaidah yang mutlak dan berwenang bagi iman dan perilaku manusia. Dua, Allah adalah Esa, Maria secara kekal dalam tiga uknum, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tiga, Tuhan Yesus Kristus. A, ilahi adanya. B, lahir dari seorang anak darah. C, hidup tanpa dosa. D, melakukan mujizat-mujizat. E, menebus manusia yang berdosa melalui kematiannya. F, bangkit secara badani. G, naik ke surga dan dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa. H, akan datang kembali ke bumi dalam kuasa dan kemuliaan untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. 4. Oleh pelanggaran satu orang, Adam, dosa telah masuk ke dalam dunia, dan maut oleh sebab dosa. Demikianlah maut telah menimpa semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. 5. Keampunan dan kesucian dari dosa hanyalah melalui pertobatan dan iman kepada kuasa penyucian darah Kristus. 6. Pengetahuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus mutlak perlu bagi keselamatan seseorang. 7. Karya penebusan Kristus di atas salib menyediakan kesembuhan bagi tubuh manusia melalui doa dan iman. 8. Penebusan dikerjakan oleh Roh Kudus yang dialami orang percaya. 9. Baptisan Roh Kudus menurut kisah para rasul 2 ayat 4 dikaruniakan kepada orang beriman yang memohon kepada Allah. 10. Pengangkatan gereja pada waktu kedatangan Kristus di awan-awan merupakan pengharapan yang bahagia bagi orang-orang percaya. 11. Kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya maupun yang tidak percaya, yang pertama untuk menerima hidup yang kekal dan yang kedua untuk menerima hukuman yang kekal. Visi: menjadi gereja yang sehat, kuat, dan relevan. Misi: gereja yang memfasilitasi penyehatan, penguatan jemaat, pekerjaan, dan hamba. Amin. Kita siapkan tubuh, jiwa, roh kita untuk memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Haleluya Yesus. Selagi kami Tuhan pagi ini Tuhan, apakah kami tetap mengasihi Engkau, tidak jadi kami tetap setia Tuhan mengiring Engkau apapun kondisi kami Tuhan. Biarlah hanya dengan berjalan bersamamu kami akan kuat, kami akan diteguhkan dalam iman kami Tuhan. Karena kami tidak melihat apa yang ada di sekeliling kami Tuhan. Kami mau belajar untuk memandang kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Lihat hatiku, aku sungguh mengasihimu, Yesus, firman Kau dan menilai hidupku.
muliakan, kami tinggikan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah. Kami berterima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami sepanjang hari, sepanjang minggu Tuhan, sehingga kami boleh merasakan Tuhan berkat-berkat-Mu, kasih-Mu kepada kami sekalian ya Bapa. Haleluya, haleluya. Tiba saatnya kami akan memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami undang hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami yang ada di ruangan ini, supaya kami terus mendapatkan sukacita yang dari Engkau ya Bapa. Layakkan setiap kami, dan kami yakin Tuhan ketika kami tinggalkan ruangan ini, kami mendapat kelepasan, mendapat sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami buka ibadah ini di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk semuanya. Kita tetap menuju Tuhan berjalan bersama. Ada
Kita nyanyikan Dia Allah besar.
Walaupun banyak hal terjadi dalam hidup kami, tapi hari ini kami masuk pada bulan yang baru. Kami tahu berkat-berkat yang baru pun Tuhan telah siapkan bagi kami. Hal-hal yang baru pun telah Tuhan persiapkan bagi kami. Hari ini kami tahu Engkau akan berbicara, Engkau akan menyatakan isi hatimu, Engkau akan memberitahukan kepada kami betapa pentingnya kami bertumbuh, iman kami bertumbuh, kekristenan kami bertumbuh, berbuah, bahkan berbuah lebat, bahkan buahnya manis, sehingga dapat dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kami. Karena kami tahu hidup kami ini hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba menyerahkan pemberitaan firman ini Roh Kudus ke dalam tangan. Pengurapan Tuhan ada di atas kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Shalom. Baik, hari ini kita akan berbicara tentang growing up, bukan glowing. Kemarin kan glow up, tapi sekarang growing up. Ini bulan Agustus. Kenapa saudara-saudaraku? Saudara akan melihat karena memang visi kita adalah supaya jemaat sehat, kuat dan relevan. Kita memperlengkapi jemaat, memperlengkapi pekerja. Tapi saudara harus lihat dari perspektif bahwa tujuan kita melakukan ini supaya saudara dan saya sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Doakan, saya sudah selesai buku baru saya. Namanya Kristologi. 350 halaman lah. Sudah dicetak. Sekarang masuk kepada haki. Apa itu ya? Haki. Hak cipta gitu ya, hak karya. Jadi sudah masuk ke penerbit. Saudara-saudara, walaupun kayak gitu, penerbitnya banyak yang minta. Doakan supaya selesai, supaya perdebatan tentang Yesus itu Allah, Yesus itu apa dan lain sebagainya. Dia apakah hanya pelaksana tugas dari Allah, gitu kan, dan lain sebagainya. Apakah dia hanya manusia, apakah dia hanya Allah, dan lain sebagainya. Gimana kalau dia Allah dan manusia, bagaimana? Mari kita tanya, gimana apakah yang mati itu Yesus, yang disalib itu Allah atau manusianya, gitu kan. Nanti saudara bisa temukan jawabannya di buku saya, gitu kan. Saudara harus lihat. Oke, doakan buku kedua. Saya akan keluarkan tentang persepuluhan. Jadi setiap ada di YouTube rame-rame saya buat bukunya. Itu aja. Sebagai bentuk yang benar tuh apa sih? Sumbangsih kita sebagai anak Tuhan, ya. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi gereja, ya. Oke, kita akan bicara tentang growing up. Apa itu? Sederhananya sih, saudara, sederhananya gitu ya. Kita menjadi dewasa, semakin dewasa gitu. Yang lain ada yang mengatakan bahwa kita akan semakin bertumbuh dewasa,
semakin bertumbuh iman kita, semakin dewasa kekristenan kita. Artinya gitu. Itu ceritanya, itu artinya. Jadi saudara akan lihat, akan dengar dari teman-teman, dari hamba-hamba Tuhan yang lain yang kalau berbicara tentang growing up ini. Oke, kita buka saja untuk dasarnya saja supaya saudara bisa bersama-sama dengan saya. Di Yohanes pasal yang ke-15 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Sudah dapat semua? Kalau saudara nggak bisa baca, buka Alkitab saudara saja. Karena ada backgroundnya sebenarnya tidak mendukung sehingga terlihat jelas. Ayat 5 saya akan bacakan buat Bapak dan Ibu. Nanti ayat 6, 7, dan 8 itu kita bergantian saja seperti biasa. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat yang ke-6. Yang dibuat seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan tangan dan dicampakkan dalam hatiku lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku, kata Yesus, tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat yang ke-8. Dalam aku berkegiatan, yaitu jika kamu berdoa banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Oke, yang pertama saudara-saudaraku, supaya saudara perhatikan baik-baik. Saya mengatakan kalau saudara perhatikan baik-baik ayat-ayat yang baru kita baca tentang pokok anggur. Kalau saudara baca ayat yang ke-8, Tuhan tidak ingin kita hanya sebatas hidup. Tuhan tidak ingin kita hanya sebatas orang Kristen. Itu yang pertama. Kalau saudara mau baca seluruhnya. Yang kedua, Tuhan tidak ingin kita hanya, karena perumpamaannya tentang pohon ara, berbatang besar. Kalau kita sebagai pohon hanya terlihat batangnya besar, gitu. Tuhan tidak ingin kita, yang pertama tadi hanya hidup Kristen, kita hanya menjadi orang Kristen biasa, hanya berbatang besar. Tapi juga Tuhan tidak ingin kita hanya berdaun lebat. Tuhan juga, dengarin ini baik-baik, Tuhan juga tidak ingin kita hanya berakar tapi tidak berbuah. Jadi yang Tuhan mau kita, hidup kekristenan kita itu berakar kuat, berbatang besar, berdaun lebat, tapi apa? Berbuah juga lebat. Banyak kekristenan kita hanya berhenti pada batangnya kuat, daunnya lebat, tapi tidak berbuah. Kalau saudara tidak berbuah, seperti khotbah saya minggu yang lalu, kita nggak bisa dinikmati orang. Hidup kita tidak bisa memberi pengaruh buat orang lain. Tidak bisa berdampak buat orang lain. Karena salah satu manfaat dari pohon itu buahnya yang bisa dinikmati. Jadi saya katakan, saudara harus berbuah lebat dan harus juga buahnya manis. Kalau mau tetap. Mengapa saya katakan alasannya saudara-saudaraku? Karena salah satu ciri buah pohon itu berbuah, salah satu ciri, maksudnya pohon itu bertumbuh, salah satu ciri kekristenan kita bertumbuh adalah ketika hidup kita menghasilkan buah atau berdampak buat orang lain. Sehebat apapun saudara, sekaya apapun, kalau nggak berdampak buat orang lain, kita tidak ada apa-apanya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, saya pertama sekali akan bahas di ibadah yang pertama ini, ada beberapa pemahaman yang keliru
yang perlu kita luruskan bersama-sama. Pemahaman yang keliru pertama adalah saya sudah bertumbuh dengan baik. Saya sudah bertumbuh karena saya banyak tahu tentang isi Alkitab. Jadi saudara-saudaraku, tidak menjamin seseorang banyak tahu isi Alkitab, dia bertumbuh secara rohani, bertumbuh kekristenannya. Karena orang-orang Farisi yang di zaman Tuhan Yesus adalah kelompok-kelompok orang yang menguasai bait Allah, menguasai firman Allah, menguasai hukum Taurat. Dari bangun sampai dia tidur kembali, dia berbicara tentang hukum Taurat, tentang firman Allah. Tapi justru merekalah yang menyalibkan Tuhan Yesus. Justru merekalah yang menolak ajaran Tuhan Yesus. Justru merekalah yang menolak ketuhanan Yesus. Justru merekalah yang menolak kemesiasan Yesus. Pemahaman yang keliru yang lain adalah saya sudah menjadi dewasa secara rohani, saya mengalami pertumbuhan secara rohani karena saya sudah lama menjadi orang Kristen. Ini juga pemahaman yang keliru. Saya sudah bertumbuh pakai ini secara rohani karena saya sudah melakukan tugas pelayanan. Pemahaman yang kedua, saudara-saudaraku, yang keliru. Tuhan kita kan mengasihi kita apa adanya pakai ini. Jadi kalau saya nggak bertumbuh imannya, saya nggak berbuah imannya, saya nggak semakin dewasa imannya, kan Tuhan mengasihi saya apa adanya. Saya mau beritahukan kepada saudara-saudaraku, kalau saudara bandingkan ayat-ayat yang kita baru baca tadi, di ayat berapa itu? Di ayat yang ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Kalau saudara bandingkan kitab Matius pasal yang ke-7 ayat 19 dikatakan, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini pernyataan yang keliru, saudara-saudara. Betul, waktu kita awal terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dalam hidup kita, Tuhan terima kita apa adanya. Dia terima kita dalam keadaan yang kotor. Dia terima kita dalam kelimpangan dosa. Dia terima kita dalam kesalahan, kealfaan yang macam-macam. Dari awal kita udah terlalu hitam hidup kita, terlalu kotor hidup kita, terlalu najis hidup kita. Tapi waktu kita datang kepada terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diterima, diampuni kita. Tapi ketika saudara sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara tidak boleh tidak bertumbuh. Artinya, ketika saudara sudah memulai kehidupan saudara sebagai orang Kristen, pertama sekali Tuhan mau kita bertumbuh imannya, bertumbuh kekristenannya. Kalau tidak, dikatakan ada bahaya. Jadi kudu. Jadi nggak perlu bertumbuh pakai nadi imannya. Ini pemahaman yang keliru. Ini salah. Karena memang Tuhan minta kita bertumbuh. Pemahaman yang keliru yang lain adalah bahwa yang bertumbuh itu harusnya pengerja majelis gitu ya, kalau saudara lihat, pengurus gereja gitu. Saudara lihat nih, kalau saudara lihat yang hijau itu majelis, jadi wasit ya, mengawasi. Tapi di gereja ini tidak ya.
Jemaat jadi penonton, pendetanya pemain. Orang lain lihat, orang yang belum di luar gereja. Saya mengatakan saudara-saudaraku, kalau pemahaman ini terus terjadi dan kita pertahankan, yang terjadi adalah, persoalannya adalah, maka gereja hanya menghasilkan bayi-bayi rohani. Saya mau beritahukan beberapa, kalau saudara lihat beberapa gambar, saya katakan begitu. Ketika jemaat tidak mengalami pertumbuhan rohani, maka gereja ini akan dipenuhi oleh bayi rohani. Itu otomatis. Mau 100 jemaat kita, mau 100 lebih jemaat kita, tapi kalau 100 lebih ini tidak mengalami pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani, maka otomatis yang hadir, yang memenuhi gereja ini adalah apa? Bayi rohani. Dan saya berpikir ini terlalu berbahaya buat kita kalau saudara dan saya hanya jadi bayi-bayi rohani. Waktu saya di Jawa Tengah, saya katakan waktu bicara sama gembala-gembala, ketika kamu, saya ngomong, gembala-gembala, ketika kita pengerja, ketika kita orang-orang yang melayani tidak bertumbuh imannya, saya ngomong, hambatan terbesar untuk pertumbuhan gereja itu adalah pendetanya. Kalau saya tidak bertumbuh imannya, maka akan menjadi hambatan terbesar bagi teman-teman saya yang lain untuk bertumbuh, untuk maju. Kalau gereja, jemaat tidak bertumbuh, hanya dipenuhi oleh bayi-bayi rohani, hambatan terbesar untuk Tuhan tambahkan jiwa-jiwa, Tuhan percayakan jiwa-jiwa adalah kita. Ketika Tuhan kirim, dia ngomong, nanti semua jadi bayi di situ, karena kumpulan bayi-bayi. Kita tahu bayi tidak bisa hanya lucu doang, modalnya lucu. Coba kalau saudara datang, lucu banget nih, lucu banget Pak Johan lucu, karena bayi, kan bayi-bayi kan banyak. Aldo lucu, lihat modal lucu, saudara-saudara. Memang kita badut-badut rohani. Bahaya sekali kalau kita tidak mengerti kebenaran ini. Yang kedua, ketika jemaat tidak mengalami pertumbuhan rohani, maka gereja hanya dipenuhi penonton, bukan pemain. Saudara mengatakan, saya penonton pakai ini, kan saya bayar tiket, saya bayar kolektor, saya kembalikan persepuluhan saya. Kalau semuanya penonton, tidak ada pemain, gereja akan mengalami kematian. Berbahayanya lebih lagi, kita malah lebih senang sebagai penonton. Karena penonton itu bisa mengekspresikan semua gayanya. Kalau saudara nonton itu Pink ya, yang Korea ini, keren itu kan. Kemarin saya nonton YouTube-nya Madonna, saya senang lihat. Saya bebas mengekspresikan, saya bebas berkata kalau kita penonton. Tapi kalau kita pemain, kita nggak bebas mengekspresikan kekesalan kita. Malah justru kita apa? Dituntut terbaik. Kita dilatih, kita didisiplin sungguh-sungguh. Tapi penonton nggak? Kalau kamu bisa beli tiketnya, kamu bisa jelek, nyanyiannya jelek, bisa ngomong. Bandnya jelek,
bisa ngomong. Ketika dia nyanyi, kita bebas ngejoget seperti apa, kita bebas mengekspresikan. Tapi pemain nggak bisa. Kalau kita penonton, makanya orang lebih suka mengambil posisi penonton. Karena gampang. Tapi kalau di kekristenan, ketika saudara mengambil posisi penonton, sebenarnya itu berbahaya bagi gereja dan berbahaya bagi saudara. Akhirnya mereka menuntut mau dilayani. Padahal Tuhan katakan, aku datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Ketika Yesus naik ke surga, Tuhan katakan, hari ini kamu harus statusnya sama. Kamu harus melayani, bukan dilayani. Ini berbahaya. Pemahaman yang keliru yang lain menganggap bahwa yang melayani inilah hamba Tuhan. Kita enggak. Saudara-saudara, bukan. Pemain musik hamba Tuhan. Yang mimpin pujian hamba Tuhan. Singer hamba Tuhan. Penerima tamu hamba Tuhan. Majelisnya hamba Tuhan. Pengerjanya hamba Tuhan. Saya tidak. Loh, Alkitab ngomong semua kita hamba Tuhan, amin. Siapa di sini merasa bukan hamba Tuhan, tapi hamba Allah? Kita semua memang ada pelayanan yang full time, tapi kita melayani full heart, segenap hati, setulus hati. Itu sebabnya gereja yang sehat dan bertumbuh ialah seluruh jemaatnya adalah hamba Tuhan. Gak usah ngomong sama diri orang lain, coba ngomong dirimu. Ngomong sendiri hari ini. Sebut namamu. Kennedy. Kau hamba Tuhan. Coba ngomong. Ngomong. Kita ini hamba Tuhan. Artinya kalau kita sama-sama hamba Tuhan, ada bagian-bagian tertentu yang harusnya menjadi bagian kita, yang harus kita kerjakan bersama-sama. Yang kedua, pemahaman yang keliru yang lain. Banyak orang berpikir yang jadi harusnya kudus itu pelayan-pelayan. Gembalanya kudus, pendetanya kudus. Pemimpin pujiannya harus kudus. Pemain musiknya harus kudus. Pengurus gerejanya harus kudus. Yang melayani perjamuan kudus harus kudus. Lah saudara apa? Kudus. Lah Alkitab ngomong kuduslah kamu. Artinya yang kudus itu kudu kita semua. Enggak diomongin. Coba buka ayatnya yang mengatakan kuduslah gembala karena aku kudus, kata Tuhan. Enggak ada. Kuduslah pengurus gereja karena aku kudus. Kuduslah pemimpin pujian karena aku kudus, kata Tuhan. Kuduslah pemain musik karena aku kudus. Kuduslah singer karena aku kudus. Tapi Tuhan ngomong apa? Kuduslah kamu. Ini semua. Saya harus kudus. Staf pastoralnya harus kudus. Pengurus gerejanya harus kudus. Pengerjanya harus kudus. Semua yang ada harus kudus. Beda sekarang. Berpikir yang kudus itu pendeta. Masa orang jelas di situ, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini berbicara seluruh. Ketika kita sudah sepakat untuk menerima Yesus dan mengiring Yesus, kita harus kudus. Tidak ada standar kebenaran. Tidak ada kudus ganda, saudara. Karena Bapak gembala, Bapak lebih kudus. Kami lebih kurus. Nggak ada standarnya ganda. Karena Tuhan ngomong, kamu kudus, maka semua harus kudus. Siapapun yang mengambil bagian dalam pelayanan dan tidak mengambil bagian, itu sama-sama kudus. Pemahaman yang lain, ketika jemaat tidak mengalami pertumbuhan rohani,
maka gereja hanya menjalankan rutinitasnya. Saudara lihat, apa yang membedakan gambar ini? Semua gambar itu fungsinya apa? Kursi goyang. Bentuknya doang yang berbeda, tapi fungsinya kursi goyang. Warna biru tetap kursi goyang. Yang warna hitam tetap kursi goyang. Yang ini tetap kursi goyang. Saudara tunjuk gambar ini, semuanya fungsinya kursi goyang. Jemaat kalau nggak bertumbuh kelihatan berbeda, tapi fungsinya sama, nggak menghasilkan apa-apa. Hanya satu disebut kursi goyang. Kita nggak berbeda dengan dunia. Dunia juga kursi goyang, kursi malas, kursi santai. Wah, kamu mah bagus ya, tapi tetap aja bayi kamu. Wah, warnanya bagus nih. Wah, keren nih dia nih. Bajunya aja keren, dasnya keren hari ini. Tapi dia kursi goyang juga. Penampilannya yang beda, tapi dia tetap kursi goyang. No, Tuhan gak mau gitu. Nanti aku mau sampai. Apa persamaan gambaran ini dengan gereja pada umumnya, dengan jemaat? Bahayanya ketika saudara nggak bertumbuh, saudara-saudara. Yang di depan dan di belakang tuh capek. Gembalanya capek, pendeta yang lain capek. Kenapa? Karena bannya yang berubah. Saudara lihat tuh bannya. Seharusnya bannya yang mana, saudara? Yang ada di dalam tuh kereta. Tapi jemaatnya nggak mau diganti bannya. Nggak mau pakainya nih. Yang mau nggak mau, rodanya kotak. Capek kita. Capek gembalanya, capek pengerjanya, capek pengurus gerejanya. Kenapa? Karena diajak bertumbuh, nggak mau pakai ini. Tapi gereja harus jalan, bro. Walaupun rodanya kotak. Lah jemaat, tolong dong melayani, tolong dong bawa jiwa, tolong dong. Mau diganti supaya cepat jalannya, nggak mau. Di sini mah nggak ada ya, semua mau diganti supaya jadi bulat. Harusnya mau pakai ini, ini kok bannya nggak bagus nih, kayaknya nggak maksimal jalannya kalau rodanya kotak begini. Ganti saja Pak, ganti. Dia mengambil bagian. Bapak nggak usah lagi, kami yang ngambil bagian ini. Jalannya jadi cepet. Coba bayangin, yang di belakang itu ada Tante Ruth, ada Pak Philip, Ibu Lydia ngedorong saya di bawah depan. Ayo cepat. Gimana mau cepat banyak juga begini pakainya nih? Ya nggak bisa banyak kayak gini. Nggak normal. Jadi jemaat yang tidak bertumbuh itu nggak normal dan menghambat. Lihat Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Yang pertama saudara harus pahami, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Lihat, kata kita yang saya warnain lebih tebal. Kita ini sama-sama buatan Allah, sama-sama dipersiapkan, saudara-saudara. Ini bukan buat perorangan. Kata kita itu berbicara kita semua, apapun status kita. Apa mau pendeta, mau gembala, mau pengerja, mau pengurus gereja, pemain musik, pemimpin pujian, atau jemaat, sama statusnya. Dia katakan kita sama-sama buatan Allah. Kata kita itu dipersiapkan juga sama-sama, dan kita mau di dalamnya. Jadi yang dipersiapkan itu bukan hanya pendeta. Saudara harus dipersiapkan.
Sama-sama kita diciptakan, sama-sama buatan Allah untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi ini buat saudara, makanya kita kudu bertumbuh, kudu semakin dewasa, kudu semakin berbuah, kudu semakin melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Kudu harus mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Mumpung kita masih hidup, waktu ini adalah kesempatan. Mumpung kita diberi kesempatan, jangan sudah nggak bisa lagi melakukan apa-apa, saudara. Banyak yang ingin saudara melakukan. Terima saudara. 1 Korintus. Jadi pertama kita sama-sama dipersiapkan. Artinya tidak hanya pendetanya yang dipersiapkan, tidak hanya pendetanya yang jadi pemain, kita semua harus jadi pemain. 1 Korintus pasal 12. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniai pernyataan roh. Saudara baca nanti pasal 1 Korintus pasal 12 ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat 10. Saudara baca. Dikatakan kita ini, lihat tuh. Tetapi kepada tiap apa? Orang. Bukan dikatakan tetapi tiap pendeta, tetapi tiap pengerja. No. Tetapi dikatakan apa? Tetapi kepada tiap orang semua diberi karunia. Dikatakan ada karunia ini, ada karunia ini, ada karunia ini, ada karunia ini. Ada karunia menyembuhkan, ada karunia iman, ada karunia menyatakan, dan lain sebagainya. Kalau nggak salah ada 9 karunia di sini. Tapi kita sama-sama. Tidak ada yang hadir ini yang tidak diberi Tuhan karunia. Nah, ketika saudara tidak bertumbuh, karunianya itu seperti perumpamaan yang ditanam. Ada yang dikasih apa? Ada yang dikasih 10 ya. 5 berapa? 3, 5. Oh, 1, 2, dan 5. Kita tanam. Tuhan ngomong suatu saat, hei, di mana karunia aku berikan? Karena tidak sama karuniamu dengan yang lain. Bisa saja tidak sama. Artinya, supaya karuniamu ini memperlengkapi yang ini karunianya memperlengkapi yang ini. Nah, ketika saudara tidak memanfaatkan, tidak mengoptimalkan karunia saudara ada yang tidak diberkati karena saudara menanamnya. Padahal karunia Ibu A itu dapat menolong Ibu B. Tapi karena Ibu A menanamnya, Ibu A tidak mengoptimalkannya, tidak memakainya, maka Ibu B tidak mendapatkan apa. Dengar ini baik-baik. Kita semua punya karunia. Kita semua berfungsi untuk apa? Tubuh Kristus. Sejelek apapun kita, dengar ini baik-baik. Maaf, sebodoh apapun kita dianggap, tapi kita tetap punya karunia. Bermanfaat buat orang lain. Itu kekayaan sorga. Karunia itu kekayaan sorga, diberikan kepada saudara tiap orang supaya saling memperlengkapi, saling menolong. Dengar ini baik-baik. Ada studi mengatakan kita punya kemampuan yang berbeda-beda. Ada studi yang menunjukkan bahwa satu orang rata-rata memiliki 500 sampai 700 kemampuan dan keterampilan yang berbeda-beda. Jelek-jelek
Saudara nggak lulus aja SD mungkin, maaf ini ya. Tapi saudara punya kemampuan 500-700. Nah ketika saudara nggak memanfaatkan, mati. Hanya apa? Pulang dari tanah, kembali kepada tanah. Tapi kemampuan ini tidak optimal. Padahal Tuhan minta kita optimal. Kenapa? Karena kita nggak bertumbuh. Kita nggak growing up. Kita nggak semakin dewasa, nggak bertumbuh. Otak manusia bisa menyimpan 3 triliun fakta. Bayangkan sampai waktu saya masih kelas 1 SD masih keingat loh. Simpan semua. Makanya ketika saudara nyanyi, yang sudah 10-20 tahun saudara bisa masih nyanyi. Lengkap kata-katanya. Karena tersimpan di memori saudara. Ini bukan lagi Pentium. Apalagi sekarang. Di atas tera kalau komputer. Bayangkan sudah. Otaknya komputer itu untuk menyimpan data terbatas. Paling besar tera sekarang. Tera kan? Dialah yang nggak jadi. Betul. Tapi otak kita ini, bayangkan 3 triliun bisa disimpan sama dia. Makanya untuk ketika suamimu menatap, simpan lama, gak bisa dihapus-hapus. Pikiran kita bisa menghandle 15.000 keputusan per detik. Makan, minum, bernapas. Lihat, langsung saudara bisa bayangkan warna hijau, warna kecepatannya tinggi. Hidung dapat mencium 10 aroma. Hanya saya nggak bisa cium aroma saudara satu-satu. Ada yang bawa ketek, ada bawa nggak bisa. Oh ini mah parfumnya yang ini beda, yang 30 ribuan. Oh ini 100 ribuan. Tapi bisa nyium juga. Kemampuan kita bisa beda. Makanya 1 Korintus pasal 10 ayat 31 dikatakan, aku menjawab, jika engkau makan dan jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Kemampuan kita semuanya yang hebat ini untuk kemuliaan Tuhan. Makanya salah satu tugas ketika Adam dan Hawa diciptakan, Tuhan kasih apa? Untuk mengelola segala ciptaannya. Adam dan Hawa, dia ngomong ini buat ciptain, kelola ini dengan baik. Coba dia kasih nama satu-satu sama Adam dan Hawa. Aneh kenapa dikasih kecoa itu bagus namanya, padahal itu bagus namanya. Kenapa Adam kasih nama kecoa itu bagus? Karena busuk, kan keren. Kecoa itu bagus. Bayangkan luar biasa dia. Hebat kita punya kemampuan. Tapi kalau kita nggak bertumbuh, ini semuanya tidak ada manfaatnya untuk pekerjaan dan kemuliaan kita. Terakhir, udah habis. Kita punya pengalaman yang berbeda-beda. Ini kekayaan gitu. Ada pengalaman kita yang berbeda. Kita berangkat dari keluarga yang berbeda. Pendidikan kita berbeda. Liburan-liburan yang kita nikmati juga pengalaman-pengalaman yang berbeda. Masa kamu liburan ke pasar Senang dengan ke pasar lama, liburannya pasti pengalamannya beda. Di pasar lama ada babi. Oh bikin bakit. Dan gitu. Coba kalau saudara ke pasar ini, kamu sudah bisa bayangkan babi. Beda pengalamannya. Pengalaman rohani kita beda masing-masing. Kita punya pengalaman pelayan juga berbeda-beda. Ada pengalaman yang menyakitkan di antara kita semua punya sudah, tapi berbeda-beda. Tapi ini kekayaan. Karena pengalamanmu ketika menyakitkan, pengalaman ini dia ceritakan, oh aku pernah mengalami itu. Ada solusi buat dia. Karena kita pernah mengalami. Jangan ngomong itu semua nggak bermanfaat buat orang lain, bisa bermanfaat buat orang lain. Oke, itu saja. Nanti di ibadah kedua dan lain. Tapi hari ini saya mau beritahu betapa berbahayanya kalau kita tidak bertumbuh.
kita dikatakan akan dikumpulkan menjadi ranting kering, dibakar. Jadi kita kudu bertumbuh. Mari kita berdoa bersama. Haleluya. Haleluya. Kita akan persiapkan hati kita, saudara. Kita akan masuk dalam, karena ini minggu pertama kita akan masuk dalam perjalanan hidup. Kalau hari ini Tuhan datang kepadamu, apakah engkau sedang bertumbuh imanmu atau sedang mengalami stagnan, tidak maju juga tidak mundur, atau sebaliknya saudara sedang mundur iman? Kalau pagi ini Tuhan menghampirimu, apakah karunia yang Dia berikan kepadamu sedang optimal kita lakukan, kita manfaatkan, atau sebaliknya kita kubur? Kalau pagi ini Dia datang ke hadapan, apakah Dia akan mendapati engkau sedang tidak berbuat apa-apa bagi Dia, sedangkan Dia sejak datang ke bumi, sebelum ada di bumi, masih di sorga. Ketika Dia lahir dan ada di bumi dan naik ke sorga kembali, Dia sudah melakukan banyak hal sampai detik ini kepada saudara. Dia tidak pernah berhenti. Apakah engkau sedang berhenti dan berkata, Tuhan, Engkau lihat aku tidak sedang melakukan apa-apa buat. Aku sudah berhenti bertumbuh. Aku sudah berhenti berkarya. Aku sudah berhenti menghasilkan buah untuk kemuliaan. Karena mungkin saudara berpikir bahwa saudara hanya menunggu dari tanah kembali kepada tanah. Tapi Tuhan katakan, no, engkau harus kembali bertumbuh. Hasilkan buah-buah yang baik, yang bermanfaat bagi orang lain, supaya orang melihat hidupmu mempermuliakan Bapa kita di surga. Engkau hari ini, apakah engkau sedang mengambil keputusan sebagai penonton dan tidak mau mengambil bagian sebagai pemain dalam gereja? Karena engkau berkata, kalau menjadi pemain bagian ini ada harga yang harus aku bayar, ada disiplin. Seperti kalau saudara lihat hari-hari beberapa bulan yang lalu, untuk menjadi pemimpin pujian saja harus diperlengkapi, harus datang, pulang telat, pulang sore hari, karena diperlengkapi. Aku tidak mau pakai ini. Aku udah capek di luar sana. Aku mau tidur setelah datang ke gereja. Kalau Dia berjumpa dengan engkau pagi ini, apa yang Dia sedang dapati di dalam hidup? Sangat berbahaya kalau engkau tidak bertumbuh iman. Hari ini datanglah kepada Tuhan. Kita naikkan pujian yang sudah dipersiapkan. Mari petugas perjamuan datanglah bersama-sama ke depan. Saudara sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan, dan saudara sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sama-sama sudah kita dengar. Dan firman Tuhan ini sama-sama mengajak kita
untuk melakukannya, sehingga hal-hal besar terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu, hari ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Persiapkan hati saudara, persiapkan diri saudara, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Sekalipun saudara lakukan di dalam rumah, datanglah dengan penuh hormat, datanglah penuh syukur kepada Dia. Oleh sebab itu, jangan datang dengan sembarangan, tapi datanglah dengan penuh sukacita, tapi juga dengan penuh hormat, karena kemuliaan Tuhan akan turun di tengah-tengah kita ketika saudara dan saya melakukan perjamuan kudus ini. Saya mau berdoa buat saudara. Persiapkan anggur saudara, persiapkan roti yang melambangkan tubuh Tuhan, dan anggur yang disediakan melambangkan darah Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita melakukan perjamuan kudus ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, hari ini kami sudah memuji-muji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, sudah mengagung-agungkan Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mengajak kami untuk melakukannya, untuk percaya seutuhnya, percaya sepenuhnya kepada Engkau. Oleh sebab itu kami tidak mau bimbang, kami tidak mau ragu di masa-masa pandemi ini. Kami mau tetap memegang firman-Mu, memegang tangan-Mu, percaya kepada janji-Mu. Dan hari ini teristimewa, kami akan melakukan perjamuan kudus. Ini adalah perintah-Mu, dan ketika kami melakukannya, kami tahu Tuhan bersama dengan kami. Tuhan hadir di rumah kami masing-masing, menjamah setiap unsur-unsur dari perjamuan ini. Bukan hanya menjamah, tapi memberkatinya. Bukan hanya memberkatinya, tapi menyatakan kemuliaan-Mu, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu di dalam hidup kami masing-masing. Kalau kami sakit, jamah dan sembuhkan oleh kuasa bilur-bilur-Mu. Sembuhlah kami. Kalau kami berbeban berat, angkat dan beban kami. Beri kami kelegaan dan sukacita. Kalau kami menghadapi persoalan-persoalan yang lain, Tuhan tolong kami, supaya kami melihat kuasa-Mu yang nyata di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa. Sekali lagi, kuduskan kami, sucikan kami, layakkan kami untuk menikmati, untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Sekali lagi, taruhlah tangan-Mu di atas kedua unsur ini dan nyatakan kemuliaan. Haleluya, haleluya. Angkatlah roti saudara yang melambangkan tubuh Tuhan. Angkat tinggi-tinggi dan izinkan Tuhan menjamah, mengurapi dan menyatakan kemuliaannya. Dan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Oh glory, haleluya, haleluya. Panggil Tuhan kita. Bersyukurlah saudara-saudaraku, ucapkanlah syukurmu, panggil nama Tuhan kita, berseru-serulah, agungkan namanya, berterima kasihlah karena Dia mau mati buat saudara dan saya. Haleluya. Angkatlah cawan saudara di hadapannya dan izinkan cawan ini, cawan saudara, dijamah, dan Tuhan menyatakan mujizatnya bagi saudara dan saya. Dan dengarlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersorak-sorailah kepada Tuhan.
Katakan terima kasih untuk kesembuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan kami. Terima kasih untuk janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk pertolongan-Mu dari hari ke hari. Terima kasih untuk berkat-berkat yang selalu baru buat kami. Terima kasih untuk kesegaran. Terima kasih untuk pemulihan. Terima kasih untuk pengampunan yang Kau sediakan buat kami. Terima kasih untuk semua yang sudah kami terima dan akan kami terima. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allahku yang dahsyat, Allahku yang heran. Terpuji-pujilah Engkau. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari angkat tanganmu. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mengucap syukur di atas semua dari ibadah kita hari ini. Engkau yang sudah diberkati, katakan bersyukurlah. Engkau yang sudah ditolong oleh Tuhan, bersyukurlah. Engkau yang mengalami mujizat Tuhan, bersyukurlah kepadanya. Oleh sebab itu angkatlah tanganmu, saudara-saudaraku. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus akan menaungi, memberkati, juga menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita katakan amin. Tuhan memberkati saudara.